Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya memelihara, menolong, menuntun kehidupan umat Tuhan. Mari kita berjumpa dengan Tuhan Bapa di sorga di dalam doa dan firman. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ada kekuatan, ada kesehatan, ada berkat yang selalu Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang mau mendengar firman Tuhan yang ada suluh adalah pelita di hidup kami yang menuntun perjalanan kehidupan umat Tuhan di tengah dunia ini. Kami memohon urapan Allah Roh Kudus bagi setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan, dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun dosa dan pelanggaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Demikian firman Tuhan yang disebut berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudaraku, bacaan Alkitab kita tentang kehidupan seorang raja Israel, Raja Hizkia. Dalam kenyataan, banyak orang yang sakit tidak siap pada saat dokter secara jujur menyampaikan bahwa sakit yang dialaminya akan mengantar dia pada kematian. Mereka tidak siap mendengar berita itu, bahwa kehidupannya akan segera berakhir. Itulah yang dialami oleh Raja Hizkia. Berita tentang kematiannya itu disampaikan oleh Nabi Yesaya pada waktu itu sedang bernubuat di Yehuda. Memang mengejutkan bagi Hizkia. Apalagi Nabi Yesaya menyuruh kepada Hizkia untuk segera meninggalkan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya. Hizkia merasa sangat terpukul. Hizkia merasa takut ketika mendengar berita duka cita ini. Tetapi satu hal yang amat baik bagi Hizkia, bahwa ia sebagai raja tidak menyangkal dan dia tidak memberontak kepada Tuhan. Tetapi dalam ketabahan iman, Hizkia memahami perkara ini sebagai suatu tindakan Tuhan karena kemahakuasaan Tuhan. Saudaraku, merespon berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang dilakukan Hizkia pada ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia menangis menghadap dinding. Dia datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Ia berdoa. Melalui doa, Hizkia memohon kepada Tuhan supaya mau melihatnya, mengingat ketulusan hatinya, kesetiaan dan kebaikan-kebaikannya. Saudaraku, firman Tuhan mengajar kita dua hal, bahwa setiap orang harus siap untuk menghadapi realita kematian. Hanya Tuhan yang dapat menentukan saat dan waktu kita. Kita diajak untuk berserah kepada kehendak dan kuasa Tuhan. Hal yang kedua, bahwa dalam menghadapi pergumulan, saat sakit, saat menghadapi masalah,
di tengah-tengah pandemi ini. Bawalah pergumulan itu kepada Tuhan, seperti Hizkia datang kepada Tuhan berdoa dengan ketulusan hati lewat doanya. Berdoalah kepada Tuhan setiap saat, dalam suka maupun duka. Terpujalah Kristus. Amin. Saudaraku, mengakhiri persekutuan kita, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan umat-Mu. Sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai suami, istri, anak-anak. Tuhan, kami mohon diberkati hari ini menjalani aktivitas kehidupan kami. Mampukan kami berkarya melaksanakan tanggung jawab ini dalam tuntunan firman Tuhan. Sehat-sehatkan kami, kekuatan hikmat Tuhan menjadi bagian kami. Dalam karya tanggung jawab pekerjaan usaha kami, pendidikan yang kami jalani, Tuhanlah yang menolong memberikan keberhasilan. Berdoa bagi keluarga, saudara kami yang sedang sakit, terpapar COVID atau penyakit lainnya, di rumah sakit, di rumah masing-masing. Kami berdoa, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, kasih kesembuhan itu menjamah dan menyembuhkan mereka. Bagi saudara kami yang berduka cita, Tuhan, kasih pertolongan dan penghiburan sejati menjadi bagian saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, yang bergumul, yang putus asa, kehilangan pengharapan. Kami berdoa, Tuhan menolong, selalu setia memberikan kekuatan iman. Terima kasih Bapa, mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat memasuki hari yang baru, selamat beribadah. Kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita. Shalom.